vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita melanjutkan membaca Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata
seperti orang itu. Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar, dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seru itu yang dapat kita simpulkan dari kisah yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Orang-orang Yahudi mulai terbelah, bertentangan satu terhadap yang lain dalam menyikapi Yesus. Ada yang mulai mengimani Yesus, setidaknya mengagumi, dan kemudian mulai berpikir kalau mereka harus seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam hal praduga buruk terhadap Yesus. Bahkan penjaga-penjaga yang diutus oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pun mulai ragu-ragu apakah mau bersekongkol dengan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk melawan Yesus atau berpihak pada Yesus. Faktanya, mereka yang diutus oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menangkap Yesus pulang dengan tangan hampa. Lalu mereka ditegur oleh orang-orang Farisi. Mereka dianggap tidak becus, bahkan mulai terpengaruh atas apa yang mereka lihat tentang Yesus. Mereka mengagumi, dan kekaguman itu sebetulnya jalan awal menuju iman akan Yesus. Namun imam-imam kepala, terutama orang-orang Farisi, justru mempersalahkan dan menegur penjaga-penjaga itu. Bahkan teguran mereka mulai tidak rasional, karena mereka mengatakan, adakah pemimpin atau salah satu dari orang Farisi yang menerima dan mengakui otoritas Yesus? Tampaknya di antara mereka tidak tahu bahwa salah satu dari mereka, yaitu Nikodemus, sudah datang untuk mendengarkan Yesus, bahkan semalam-malaman mendengarkan Yesus. Itu kita baca dalam Injil Yohanes bab 3. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes bab 7, Nikodemus membela Yesus. Dan dia pun karena membela Yesus,
diserang juga oleh rekan-rekannya orang-orang Farisi. Kita sejenak berhenti di sini melihat Nikodemus. Dia tidak terpengaruh oleh provokasi-provokasi yang dilancarkan imam-imam kepala dan teman-temannya, orang-orang Farisi, untuk ikut berprasangka buruk dan mengadili Yesus. Alih-alih, Nikodemus menjadi satu-satunya yang disebut di dalam Injil sebagai orang Farisi yang sungguh hatinya telah terpaut pada Kristus. Pada bab 3 Injil Yohanes kita membaca bagaimana Nikodemus datang pada waktu malam untuk mendengarkan Yesus, karena dia melihat apa yang dibuat oleh Yesus, membuat tanda pertama, yakni mujizat perubahan air menjadi anggur. Itulah sebabnya Nikodemus pada Injil Yohanes hari ini bab 7 mengatakan, adakah hukum Taurat mengadili seseorang sebelum didengar dan melihat apa yang dibuatnya? Nikodemus bisa berkata demikian sesuai dengan hukum Taurat juga, tetapi juga terutama sesuai dengan perjumpaannya dengan Yesus. Nanti di bagian akhir saat Yesus wafat di Golgota dan diturunkan dari salib, kita akan berjumpa lagi dengan Nikodemus yang datang untuk mengurapi Yesus dengan rempah-rempah, dengan minyak dan wangi-wangian harum-haruman yang ditaburkan pada jenazah Yesus. Gambaran iman, harapan, dan kasih kepada Yesus yang tumbuh dalam diri Nikodemus meskipun dia orang Farisi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kadang-kadang kita ikut-ikutan arus, ikut-ikutan menilai buruk sebelum kita mendengar dan melihat apa yang dibuat oleh seseorang. Kita, mohon maaf, latah, ikut-ikutan memberi stigma dan cap buruk kepada orang tertentu hanya karena banyak orang yang sedang memberi stigma negatif pada seseorang. Dalam masalah sosial politik, kita mengalami dan melihat hal-hal yang seperti itu. Adakah yang berani seperti Nikodemus? Tidak mudah menghakimi sebelum mendengar dan melihat atas apa yang dilakukan oleh orang yang sedang dikeroyok oleh orang-orang Farisi dan imam-imam kepala itu. Kadang-kadang kita terjebak dalam sikap ikut arus yang asal teriak tanpa mempedulikan kebenaran yang ada. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang-orang mulai keliru memahami Yesus. Mereka lupa kalau mereka mengatakan adakah Mesias datang dari Galilea, lalu mereka berkesimpulan bahwa Mesias itu datang dari Bethlehem dan keturunan Daud. Di sini terjadi yang namanya missing link, kehilangan lingkaran yang menghubungkan bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud dan lahir di Bethlehem. Indikasi sebagai Mesias begitu kuat dalam data bahwa Yesus adalah keturunan Daud melalui Bapak Yosef dan lahir di Bethlehem. Injil Yohanes tidak menyebut kisah ini, tetapi kalau kita membaca Injil Sinoptik,
khususnya Injil Lukas dan Injil Matius, kita akan mendapatkan gambaran betapa relasi antara Yesus dengan Daud dan kelahiran Yesus di Bethlehem itu sangat jelas. Namun yang sangat jelas itu bagi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi justru dikaburkan, dibuat menjadi tidak jelas. Bahkan mereka merasa diri paling benar, lalu mengutuk orang-orang lain yang sedang berada di pihak Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berdasarkan Injil hari ini, mari kita saling belajar dan saling mendoakan agar kita berani mempunyai disposisi seperti Nikodemus. Tidak mudah menghakimi sebelum mendengar dan melihat kejadian yang sebenarnya. Tidak mudah ikut arus dengan persekongkolan jahat yang kerap kali dengan mudah dihembuskan untuk menjatuhkan seseorang. Semoga iman kita akan Kristus bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam paradigma positif, cara pandang yang baik dan benar terhadap sesama. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.